Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Gudia Hesti Junia akan menyampaikan sebuah speech yang berjudul Stop Being People Pleaser atau berhentilah menjadi seorang people pleaser. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan sebuah cerita terlebih dahulu, yang mana ini berdasarkan kisah nyata dari saya sendiri. Pada waktu saya kelas 3 SMA, saya bertemu dengan seseorang yang dia menjadi teman saya daripada waktu itu sampai saat sekarang ini. Dia adalah salah satu teman saya yang hebat dalam ilmu bela diri. Dia selalu ikut latihan setiap malam minggu, sampai pukul 2 dini hari barulah dia pulang dan sampai di rumah. Sampai pada suatu hari, waktu itu dia mengalami cedera berat di tangan kanannya karena dia berlatih sangat keras. Kemudian saya sebagai seorang teman, tentu dong saya pergi mengunjunginya di siang harinya. Nah, ketika kita sedang berbincang-bincang, dia mendadak mendapat pesan WhatsApp dari teman-temannya. Dan salah satu temannya, dia mengirimkan pesan, dia meminta tolong nih kepada teman saya untuk dibuatkan gambar di atas kertas karton. Gambar ini tujuannya untuk nilai akhir semester, seperti itu. Pada waktu itu, saya cukup terkejut dengan respon dari teman saya, dan saya merasa protes kepadanya. Kenapa? Karena dia dengan mudah nih menyetujui permintaan dari temannya tadi untuk membuatkan gambar, padahal kan tangan kanannya tadi mengalami cedera yang cukup berat. Dengan berbagai alasan, dia mengatakan dia akan segera pergi berobat dan ini pasti akan lekas sembuh. Kemudian dia juga mengatakan bahwa saya nggak enak nih untuk mengatakan tidak, saya nggak enak nih, nanti takutnya teman saya ini menjauh dari saya. Dia mengatakan seperti itu kepada saya. Saya waktu itu tidak bisa berbuat banyak dan saya cuma bisa mengatakan, ya sudah, kalau kamu sanggup, silakan saja. Saya mengatakan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saya menemukan istilah baru, yaitu people pleaser. Dan saya menyadari bahwa yang dialami teman saya tadi adalah salah satu bentuk dari people pleaser ini. Lalu, apa sih arti dari people pleaser ini? People pleaser merupakan istilah untuk seseorang yang selalu berusaha untuk melakukan atau mengatakan hal-hal untuk menyenangkan orang lain, meskipun bertentangan dengan apa yang dia pikirkan ataupun yang dia rasakan. Ini dia lakukan agar orang lain tidak merasa kecewa kepadanya. Sebenarnya people pleaser ini bukan seseorang yang aneh atau pantas untuk dijauhi. Kita bisa memahami people pleaser, kita bisa melihat masa lalu mereka bagaimana. Bisa jadi dia dibesarkan oleh sosok yang tidak bisa menerima memaafkan perlawanan kecil. Bisa juga dia dibesarkan oleh sosok yang rapuh, dia tidak memiliki seseorang untuk tempat berbagi, sehingga dia terbiasa untuk menyembunyikan hal-hal yang kecil, dan dia menyimpannya sendiri. Dia tidak ada tempat untuk mengekspresikan sesuatu. Agar diterima di lingkungan, maka dia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Lalu muncul pertanyaan baru, bagaimana sih cara kita bisa mengenali people pleaser ini? People pleaser cenderung menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Dia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari luar, dia terlihat setuju dan memberikan senyuman kepada orang lain. Padahal di dalam hatinya nih, mereka nggak setuju dan mereka keberatan. Dan akhirnya, dia tetaplah menyimpannya sendiri saja. Kemudian people pleaser ini memiliki kebutuhan yang tinggi untuk diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, nggak heran mereka itu suka cenderung setuju dengan suara terbanyak. Mereka condong ke orang-orang yang mayoritas tanpa mempertimbangkan apa perasaan dan bagaimana pikirannya terlebih dahulu. Maka nih nggak sering, mungkin kita lihat orang-orang yang tidak memiliki pendirian dalam hidupnya, itu juga merupakan salah satu contoh dari people pleaser ini. Kemudian people pleaser ini sulit mengatakan tidak. Mereka cenderung mengatakan iya. Bahkan jika dia keberatan, dia tetap enggan untuk mengatakan tidak. Dia menerima semua ajakan, seperti ajakan jalan-jalan, nongkrong, hingga menerima bantuan walaupun sebenarnya dia tidak sanggup untuk membantu.
Kita tahu bahwa membantu itu memanglah baik. Tapi kita perlu ingat, kita harus tahu bagaimana sih batasan pada diri kita. Ketika kita menjadi people pleaser, sebenarnya sama saja dengan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak sekali efek buruk ketika kita menjadi people pleaser. People pleaser bisa kehilangan identitas dirinya. Mengapa? Karena itu tadi, dia selalu sibuk mengurusi orang lain dan apa yang diinginkan orang lain. Sampai-sampai dia tidak tahu nih, sebenarnya apa sih yang diri dia inginkan. Lebih jauhnya, people pleaser ini sering merasa hampa dalam hidupnya, dan dia itu seperti tidak mengenali. Dia tahu apa yang orang inginkan, dia tahu apa yang orang sukai, bagaimana apa saja yang membuat orang marah, tetapi dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Karena itu tadi, dia terlalu sering menghabiskan waktunya untuk orang lain. People pleaser ini kan tadi identik dengan orang-orang yang sulit untuk menolak ajakan. Memang salah satu ciri dari people pleaser ini adalah sulit untuk menolak sebuah ajakan. Karena terlalu sering untuk menerima ajakan, menerima bantuan, maka people pleaser ini cenderung kehilangan waktu untuk beristirahat karena dia terlalu sibuk untuk membantu orang lain. Jika dibiarkan terus-menerus, maka people pleaser ini bisa saja jatuh sakit dan kelelahan karena kurang istirahat. Lebih parahnya lagi, people pleaser ini bisa membuat kita merasa inferior. Sederhananya, inferior ini adalah ketika kita merasa kualitas diri kita rendah dibandingkan kualitas diri orang lain. Kenapa seorang people pleaser bisa merasakan seperti itu? Yaitu tadi, karena mereka tidak mengenali jati diri mereka itu bagaimana, dan mereka tidak bisa mengembangkan potensi pada diri mereka. Mereka tidak mengetahui kualitas apa yang mereka miliki. Akibatnya, mereka itu sering merasa tidak sepintar orang lain, mereka sering merasa rendah jika dibandingkan orang lain, padahal kan yang sebenarnya belum tentu seperti itu. Setelah kita mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari people pleaser ini, kabar baiknya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk keluar dari zona people pleaser ini. Yang pertama, kita harus memberanikan diri kita, men-challenge diri kita untuk berani mengatakan tidak, tetapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang ramah. Kita akan menyadari bahwa mengatakan tidak bukanlah akhir dari segalanya. Teman, kerabat, orang-orang di sekitar, mereka dapat menerima perbedaan ataupun penolakan selama kita bisa mengungkapkannya dengan sopan atau dengan ramah. Seiring bertambahnya usia nih, kita di-challenge, kita ditantang, sudah semestinya kita harus mampu mengekspresikan perasaan kita tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan menyenangkan orang dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil. Mengungkapkan pendapat kita sendiri tentang sesuatu yang sederhana atau mengambil sikap pada sesuatu yang kita yakini. Kita tidak harus berusaha untuk disukai semua orang, karena disukai oleh semua orang itu memanglah sesuatu yang tidak mungkin. Selama kita menyukai diri kita sendiri dan disukai oleh orang-orang yang menyukai kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, sepertinya itu sudah cukup. Kemudian, cara berikutnya adalah prioritaskan kebahagiaanmu. Kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang dapat kita temukan, tetapi kita harus menciptakannya sendiri. Jika kita selalu mengharapkan kebahagiaan dari pujian orang lain atau ucapan terima kasih dari orang lain, sebenarnya itu bukanlah kebahagiaan sejati. Membantu orang lain adalah hal yang baik, tetapi kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita bukanlah alat untuk membuat orang lain bahagia saja, bukan alat untuk membantu orang lain saja. Kita juga harus menyadari bahwa kita tidak hanya hidup untuk orang lain. Temukan kebahagiaan pada diri kita sendiri tanpa mengutamakan kepentingan siapapun. Kita harus mencintai diri kita sendiri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kemudian janganlah terlalu banyak berpikir, atau kita kenal nih bahasa kerennya overthinking. Jangan terlalu banyak berpikir atau overthinking, karena ini tidak ada gunanya sama sekali. Cobalah kita itu berpikir rasional. Misalnya, ketika ada teman yang ngajak nongkrong,
dan kita nggak punya waktu, kita nggak punya tenaga, ya tolak saja, tetapi dengan cara yang sopan. Jangan sekali-sekali kita berpikir apakah dia tersinggung ketika saya menolaknya, apakah dia tidak ingin berteman lagi dengan saya ketika saya menolaknya. Masalahnya, belum tentu mereka berpikir seperti itu juga. Nah, makanya janganlah kita itu bersikap overthinking. Jika persahabatan itu cukup dekat, hubungan pertemanan itu cukup dekat, maka penolakan-penolakan seperti itu tidak akan merusak hubungan yang sudah ada. Jika kita terus menjadi people pleaser, masalah serius itu bisa terjadi pada diri kita, pada kesehatan mental kita juga. Kita harus berani mencoba untuk keluar dari zona people pleaser ini. Sepertinya untuk keluar dari zona people pleaser ini adalah cara yang tepat. Karena janganlah kita itu takut untuk keluar dari zona yang sebenarnya berbahaya untuk diri kita hanya karena kita takut nanti tidak punya teman, kita takut tidak diakui oleh lingkungan. Sebenarnya tidaklah seperti itu. Sekiranya orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita harus bisa menerima kita bagaimanapun. Akan tetapi, memanglah penting sosialisasi lingkungan sekitar itu memang penting gitu. Tapi bukan berarti kita harus seperti mengatakan iya untuk segala hal walaupun kita tidak menyanggupinya. Kita jangan lupa bahwa seorang teman yang baik, lingkungan sekitar yang baik tidak akan pernah membebani kita, tidak akan pernah memanfaatkan kita, dan tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengatakan tidak untuk sesuatu yang benar-benar tidak kita sanggupi. Sebenarnya kita bisa nih menyadari bahwa Tuhan telah memberikan banyak waktu kepada kita, dan ada banyak kebahagiaan di luar sana yang bisa didapat dengan waktu itu. Dan kita berhak menolak, kita berhak mengatakan tidak. Kita harus tanamkan pola pikir bahwa saya bukan people pleaser. I'm not people pleaser. Saya tidak hanya hidup untuk membuat orang lain bahagia. Saya tidak hanya hidup untuk membantu orang saja. Saya mempunyai kehidupan yang mana kehidupan ini harus saya jalani sebaik mungkin. Kita harus bisa nih menikmati setiap kesempatan dalam hidup. Karena kita tahu hidup cuman sekali. Kita harus berani untuk berubah. Seandainya kita pernah menjadi people pleaser dan kita sudah keluar dari zona itu kabar bagus. Tetapi jika saat ini kita berada di dalam zona ini, kita harus keluar. Dan untuk yang belum masuk ke dalam zona people pleaser ini, janganlah sampai kita masuk terjebak di dalamnya. Karena ini sangatlah merusak kesehatan mental dan mengurangi potensi diri. Oleh karena itu, pasti bisa, tanamkan pada diri kita pasti bisa untuk keluar dari zona ini. Sekiranya ada orang-orang di sekitar kita nih yang menunjukkan ciri-ciri bahwa dia adalah people pleaser, ajaklah mereka dengan cara yang sudah kita bahas tadi. Baiklah teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih mengantisipasi lagi terhadap people pleaser ini. Janganlah sampai kita terjebak di dalamnya, dan bagi yang sudah terjebak di dalamnya pasti bisa untuk keluar. Saya juga mengucapkan pada akhir speech ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Akhir kata, selamat beraktivitas kembali teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.